Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut salat tarawih, marilah kita istirahat sejenak untuk sama-sama kita mendengarkan pertemuan Ramadan yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Bapak Ustaz Abdurrahman Al-Husaini Saged. Alhamdulillah beliau telah siap untuk menyampaikan uraian materi pertemuan Ramadan. Untuk itu marilah kita sama-sama untuk mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh beliau. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, segenap jemaah salat isya tarawih Masjid An-Nur yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah saum di hari yang ke-7. Sembilan. Berarti saya telat ya. Alhamdulillah, gak terasa saking nikmatnya kali ini. Saking nikmatnya sakit jadi gak terasa. Hamba Allah yang dimuliakan, ini masih 8 apa 20 nih? Alhamdulillah, masih kuat berarti. Karena 20 saya sekarang ceramahnya, jangan lama-lama. Hamba Allah yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, likulli syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu yang ada di alam jagat raya ini pasti akan hancur, pasti akan sirna, illa wajhahu, kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya mati, yang miskin apa panik, yang waras, yang sehat yang sakit-sakitan apa mandi, yang pejabat mati, yang rakyat mati. Likulli syai'in halikun, semua akan sirna, semua akan mati, illa wajhahu, kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita introspeksi diri sekarang ini, kita ada sebab diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adanya kita di sini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah diadakan oleh Allah, maka kita harus ikuti tuntunan-tuntunan Allah. Kalau pengen balik lagi, kalau asal muasal kita dulu bapak nenek moyang kita Nabi Allah Adam dari dalam surga, kalau kita nanti kembali lagi ke dalam surga, itu sudah ada nenek moyang kita. Jangan sampai kita asalnya dari surga kok kembali ke neraka. Na'udzubillah wa'iyadzubillah. Orang kita keturunan surga kok. Maka kita harus kembali ke surga. Maka bagaimana caranya? Adalah meneladani baginda Rasulullah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya akan hancur, semuanya akan sirna, illa wajhahu, kecuali zat Allah. Apa selain zat Allah yang kagak sirna? Adalah amal ibadah kita, adalah perilaku kita, adalah perbuatan kita, perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk tinggal di
ditunggu. Kita tinggal nunggu nanti kalau sudah dibangkitkan dari alam barzakh, kumpul di alam mahsyar. Amal yang dulu kita torehkan, amal yang baik sudah menunggu, amal yang jahat sudah menunggu. Sedangkan apa? Mana yang paling baik? Mana yang paling banyak? Apakah amal soleh? Apakah amal buruknya? Nih amal kita kagak bakal mati kok. Amal kita kagak bakal hancur. Kitanya yang sholat mati, yang membunuh mati, yang zina mati, tetapi perbuatannya itu kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa di bulan Ramadan ini yang perlu kita lakukan? Menekan semua kemaksiatan sekecil apapun. Kita usahakan untuk melakukan ketaatan. Kalau gak bisa ngikutin sunnah, kagak bisa zikir, kagak bisa sholat sunnah, kagak bisa tilawatil Quran, tidur lebih baik. Paling enak tidur. Niatin, ya Allah saya mau tidur supaya kagak maksiat. Wis itu pahala. Sampai yang 2 jam tidur pahalanya usah bergabrek gitu. Daripada sampai yang melek pegang HP mainan, tontonan udah. Itu maksiat mata, maksiat jari, belum yang WA, belum yang Instagram, belum yang postingan-postingan macam-macam. Maka tidur itu lebih baik. Begitulah kata Al-Imam Al-Ghazali, bagi orang-orang yang kagak bisa ngerem akan kemaksiatan, maka bagi orang tersebut tidur lebih baik. Tapi bagi para pelaku-pelaku amal, para pelaku-pelaku sunnah, maka meleknya itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik, karena ketika melek lisannya senantiasa zikrullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kepanjangan Allah, 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 Allah. Terus hatinya. Kira-kira ada nggak begitu ya? Potongannya nggak ada. Ya ngomongnya ada. Susah. Makanya perlu latihan. Minimal kalau sudah ingat balik lagi. Ingat dikir. Karena kita banyak lupanya. Kayak tadi kan lupa tuh. Ya. Lupa kan? Namanya manusia coba. Lo kalau bukan lupa ntar didewakan oleh manusia. Makanya dilupakan oleh yang maha lupa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar manusia itu ngaku bahwasanya dirinya itu lemah. Kalau nggak pernah lupa, nyombong terhadap Fir'aun nggak pernah sakit seumur hidup, Pak. Kagak pernah sakit kok. Gak pernah diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia mengaku, ana rabbukumul a'la, Musa, kaumku, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa? Kagak pernah sakit. Jadi kalau di sini jamaah nggak pernah sakit ya, terbetulannya kira sehat. Ya minimal sakit batuk, sakit kira nggak ada sama sekali, langsung gas mati. Hamba Allah yang dimuliakan, maka di momen Ramadan yang cukup dahsyat ini, setiap amal di bulan Rajab 1 kebaikan dilipatkan 70 lipatan. Di bulan Sya'ban setiap amal soleh 1 kebaikan dilipatkan 700 lipatan. 1 kebaikan di bulan suci Ramadan dalam riwayat disebutkan dibalas sampai 1000 kali lipat. 1. Bayangkan kalau sehari sampean baca 1 juz. Baca saja suratul Fatihah kurang lebih 150 huruf, 1 hurufnya 1000 dikalikan. Kalau 1 juz, kalau 1 Al-Quran khatam dalam 1 bulan, Masya Allah berjuta-juta kebaikan. Maka disinilah Allah perintahkan kepada kita, in tuqridullaha qardan hasanah. Seandainya kalian meminjamkan, coba, kita ini milik Allah. Allah memberikan fasilitas semua ada dalam genggaman kita. Mata titipan Allah, telinga titipan Allah, tangan, semua yang ada di dalam diri kita, di luar diri kita, semuanya adalah ciptaan Allah. Tetapi bahasa Allah ngajak sama hambanya, sama yang diciptakannya, hei manusia, hei hamba-hambaku, in tuqridullaha qardan hasanah, kalau engkau
engkau meminjamkan kepadaku dengan pinjaman yang baik. Coba, saya punya duit misalnya, saya punya duit, Ustadz Fadilah mau minjem, pinjam duitnya 100.000, bisa saya pinjemi, bisa tidak. Tapi ini saya punya duit dikasih, dititipin sama Ustadz Fadilah, dititipin 1 juta. 2 hari Ustadz Fadilah datang, kan saya minjem orang duit dia, kira-kira dikasih apa enggak tuh? Lah ini bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh halus. Kita disentil sama Allah, cuma kitanya budek, kitanya kagak peka, kitanya keras, kitanya bakhil, pelit. Kalau Allah paksa mah, ya itu harta-hartaku, engkau adalah milikku, aku yang memberikan ruh, aku yang menghidupkan segala-galanya fasilitas di dunia ini, aku yang menciptakan, maka berinfaklah kalian. Bahasa Allah bisa kayak gitu. Tapi bahasa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh halus. In tuqridullaha qardan hasanah, kalau engkau meminjamkan, menginfakkan di jalan Allah dengan pinjaman yang baik, artinya kalau engkau menginfakkan di jalan Allah untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan selokan, pembangunan madrasah, untuk yatim piatu, santunan dan sebagainya, itu adalah pinjaman yang terbaik yang kau titipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yudha'ibhu, Allah akan melipat gandakan, wa yaghfir lakum, dan Allah akan memberikan ampunan tanpa sampai kita ighfir lana dzunubana ya Allah. Gak usah, cukup infak bismillah karena Allah, belum buat masjid, belum infak buat masjid, apalagi ini bulan Ramadan. 1 rupiah dilipatkan 1000 kali lipatan. Maka yang biasa di bulan-bulan biasa cukup 1000, 2000, maka tingkatkan di bulan suci Ramadan 5000, 10.000. Coba kalau rampak ini, rampak 1 anak, 1 orang, 5.000 semua. Ini bisa nyampe 5 juta ini. Begitu nanti selesai Ramadan, wah bisa bagus nanti nambahin masjid ini. Ada apa istilahnya, penambahan sebagainya, bisa dengan mudahnya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, maka semuanya akan sirna, akan hancur illa wajhahu, dan amal-amal yang kita kerjakan, baik amal buruk maupun amal baik. Amal baik akan menemui kita, amal buruk pun akan menemui kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.